Globalisasi adalah kemunculan sistem yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Globalisasi merupakan proses menyatunya pasar dunia menjadi satu pasar tunggal. Lalu berikutnya adalah bisnis global. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara dan terkoneksi sedunia pada level kultural, ekonomi, politik dengan menghilangkan hambatan-hambatan baik berupa hambatan komunikasi dan hambatan-hambatan perdagangan. Yang berikutnya adalah karakteristik bisnis global. Yang pertama, bisnis global dilakukan oleh antar negara atas dasar kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kesepakatan bersama ini tentunya bisa berupa perorangan ataupun perusahaan. Pihak dari perseorangan penduduk atau perusahaan dari pihak A bekerja sama dan membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan atau penduduk dari negara B sesuai dengan peraturan yang ada dari masing-masing negara tersebut. Yang kedua, adanya perbedaan keunggulan absolut, korporatif, dan bersaing nasional. Keunggulan absolut adalah keunggulan yang berupa harga yang lebih murah dan kualitas yang tentunya lebih baik. Yang kedua, keunggulan korporatif itu keunggulan dari segi efisiensi sebuah produk. Yang ketiga, bersaing nasional berdasarkan faktor-faktor baik berupa tenaga kerja, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Dan karakteristik yang ketiga tentunya adalah beda negara. Sebuah bisnis dapat dikatakan sebagai bisnis global apabila terdapat dua negara itu disebut sebagai bilateral atau tiga negara lebih yang disebut sebagai kerjasama regional, yang tentunya setiap negara tersebut memiliki perbedaan-perbedaan baik berupa dari kebijakan pemerintahnya, kebijakan politik, sosial budayanya, hukum, aturan, norma, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual suatu produk atau barang ke luar negeri. Eksportir adalah pelaku dari ekspor. Lalu impor adalah kegiatan membeli suatu produk dari luar negeri lalu dijual kembali di dalam negeri. Importir adalah pelaku dari impor itu sendiri. Manfaat dari bisnis global yang pertama, memperoleh barang atau jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, memperoleh sebuah keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar industri dalam negeri. Yang keempat, transfer teknologi modern yang tentunya meningkatkan produktivitas bisnis. Berikutnya adalah hambatan-hambatan dari bisnis global. Yang pertama, hambatan tarif, yaitu hambatan yang berhubungan dengan dana finansial, contohnya seperti pajak dan kurs mata uang. Lalu yang kedua adalah hambatan non tarif, yaitu hambatan yang bukan berupa keuntungan dana ataupun finansial.
Contohnya seperti kebijakan pemerintah, kebijakan bea cukai selaku badan dari pajak, dan lain sebagainya. Hambatan non tarif itu hambatan yang bukan berupa dana ataupun finansial. Contohnya seperti kebijakan pemerintahan, kebijakan dari bea cukai selaku badan dari pajak, dan tentunya kondisi dari sosial, budaya, politik yang ada. Selanjutnya adalah organisasi antar negara yang menggugah adanya perdagangan internasional. Yang pertama adalah AFTA, yaitu American Not Free Trade Agreement. Kebijakannya adalah menghapuskan tarif dan hambatan perdagangan anggotanya seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lalu yang kedua adalah UE atau Uni Eropa. Kebijakannya adalah satu tarif dan satu mata uang yaitu euro. Contoh anggota negara dari UE diantaranya adalah Jerman, Belanda, Prancis, Portugal, Spanyol, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah ASEAN atau Association of South East ASEAN Nation, itu berupa kebijakan no tarif dan hambatan perdagangannya. Contoh anggota dari ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah WTO atau World Trade Organization, yaitu organisasi yang menyelesaikan, menegosiasikan perdagangan antar anggotanya. Yang terakhir adalah tahapan-tahapan untuk perusahaan memasuki pasar global. Yang pertama adalah perusahaan domestik, yaitu perusahaan yang fokus untuk memasarkan di pasar domestiknya sendiri. Lalu yang kedua adalah perusahaan internasional, yaitu perusahaan yang melayani pasar domestiknya sendiri dan pasar domestik negara lainnya. Yang ketiga adalah perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang menjual produk ke banyak negara dan menjadikan pasar tersebut sebagai pasarnya sendiri. Lalu yang keempat adalah perusahaan global, yaitu perusahaan yang menjadikan dunia sebagai satu pasar. Nah, mungkin cukup sekian kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.